Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, oke. Sehat semuanya ya? Ada temennya nggak yang nggak masuk hari ini? Siapa ya? Siapa? Oka, baik. Nah, oke, hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran apa, ayo? Ayo, pembelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, tapi namun sebelum ke belajar supaya lebih semangat, coba berdiri semuanya, berbaris ya. Tapi jangan dekat kursi. Nih, yang laki-laki barisan ini di sini. Yang perempuan di sini, yang perempuan satu lagi di sini. Yuk, baris dulu yuk. Oke, ketika Bu Guru bilang kata sesungguhnya, kamu bilang kata sesungguhnya. Contoh ya, kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya. Maju. Maju. Loncat ke depan. Mundur. Mundur. Maju, maju. Maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Oke, kalau Bu Guru bilang kata tidak sesungguhnya. Kata tidak sesungguhnya. Kalau bukan dibilang maju berarti kamu harus mundur karena kata tidak sesungguhnya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Mundur, mundur. Maju, maju. Nah, gitu ya. Oke, siap ya. Kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kata tidak sesungguhnya. Kata tidak sesungguhnya. Mundur, mundur. Maju, maju. Maju, maju. Mundur, mundur. Hore. Hore. Oke, terima kasih. Udah semangat, udah loncat-loncat. Attention please. Baik. Oke. Udah olahraga, udah seru-seruan. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Coba Bu Guru mau tanya, masih inget gak nih minggu kemarin kita belajar tentang apa codingnya? Mengatur uang saku dengan cara apa? Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 komponennya. Coba Bu Guru mau tanya, Arka yang pertama apa? Dekomposisi, betul. Terus Bu Guru mau tanya, Naura, apa yang kedua? Pengenalan pola. Coba ketiga siapa ya? Darel deh, Darel. Ayo. Abstraksi, ya abstraksi, betul. Yang keempat, Malia deh, coba nih sama Dinda, apa yang keempat? Algoritma, betul. Oke. Jadi betul sekali, hebat ya. Ada inget nih ya, kemarin kita belajar tentang mengatur uang saku dengan cara berpikir komputasional. Tadi apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, untuk hari ini pembelajarannya lebih seru. Nanti anak-anak Bu Guru mau ajak lab komputer. Ya, oke. Namun sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu. Siapa yang pernah lihat video di YouTube? Wih, hampir semua pernah ya. Atau melihat video di TikTok? Oke, kamu sadar gak ternyata kalau kita nonton YouTube dan TikTok tuh yang keluar itu video-video yang kamu suka ya? Iya ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Atau misalnya pernah pakai Google Map gak? Pernah, dia bisa tahu ya di sini macet. Terus kalau misalnya macet dia memberikan warnanya merah dan dia memberikan jalan apa? Jalan pintas, jalan apa? Alternatif ya, jalan alternatif. Kok dia bisa kayak gitu sih? Teknologi itu keren nggak ya? Keren ya. Seperti YouTube bisa tahu video yang kita suka. TikTok juga sama. Google Map lebih canggih lagi. Kita tahu, oh di sini macet mah. Kita lewat jalan yang lain aja. Dan
Map juga, Google Map itu memberikan ini nggak, solusi nggak? Iya, ternyata itu teknologi apa nak? Yang disebut apa itu? AI. Ya, itu namanya kecerdasan buatan atau disebut dengan AI. Ternyata AI itu ada di dekat kamu nak, ya. Tadi YouTube, setiap hari lihatnya video YouTube, lihat TikTok. Terus kalau dijemput sama mamahnya atau lagi bepergian, lihat Google Map, itu AI. Ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anak itu harus bisa apa ya? Nih, anak-anak harus bisa mengerti apa itu AI dan di mana bisa menemukan AI di sekitar kita. Itu yang harus kalian bisa nih hari ini. Lalu yang kedua, anak-anak belajar bagaimana cara komputer berpikir dengan bermain games tadi ya. Nanti kita akan melakukan itu. Lalu yang ketiga, anak-anak mencoba sendiri membuat program AI yang bisa mengenai sesuatu. Jadi nanti kita ke lab komputer langsung. Nah, jadi ketiga ini anak-anak harus bisa ya. Oke, lanjut ya. Tadi ini udah. Nah, bagaimana AI belajar? AI belajar dari mana? Dari data yang diberikan. Nanti lagi kalau ditanya, apa itu AI nak? ChatGPT. Jangan, bukan hanya itu ya. Tapi apa AI itu? Apa aja? Contoh-contoh AI dalam kehidupan sehari-hari deh. Yang gak jauh-jauh. YouTube itu juga AI. Apalagi? TikTok, lalu. Nah, Bu Guru mau tanya dulu. Kalau kulkas termasuk AI bukan? Kulkas AI bukan? Ayo. Ayo, kulkas AI bukan? Maaf ya. Iya, betul. Kulkas bukan AI karena kulkas kan hanya diprogram untuk mendinginkan saja. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu. Dia tidak bisa apalagi ya, memberikan solusi. Enggak, dia hanya diprogram untuk mendinginkan bahan-bahan makanan yang ada di dalamnya. Itu aja ya. Kayak anak-anak, untuk mengetahui kenapa AI bisa cerdas, kenapa AI bisa memutuskan sesuatu, kenapa AI itu bisa memberikan solusi. Nah, ini ada videonya ya. Kita nonton video tentang mengenal AI ya. Tonton dulu ya. Iya, robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeramin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Baik, kita main games dulu ya sebelum anak-anak Bu Guru ajak ke lab komputer ya.
Hari ini anak-anak akan mengenal bentuk-bentuk AI yang ada dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Oke, jadi di sini Bu Guru udah punya gambar. Jadi satu anak nanti satu gambar. Kita main ular-ularan ya. Jadi nanti ada dua ular. Satu ular yang termasuk AI, ada satu lagi ular yang bukan AI. Bagaimana caranya untuk berpikir nanti aku AI atau bukan ya gambar yang aku punya? Tadi kata Bu Guru apa syaratnya kalau AI itu? Berpikir seperti manusia. Satu-satu deh Bu Guru tanya, coba apalagi tadi syaratnya Faris, AI itu bisa berpikir seperti manusia. Cherry, bisa memutuskan sesuatu. Apalagi coba ke Abi, apa kira-kira? AI itu cerdas. Apalagi coba ayo Bu Guru mau tanya, cirinya AI apa tadi? Bisa belajar ya. Baik. Baik, sekarang kita akan menentukan kepalanya dulu nih. Kepalanya Bu Guru mau siapa ya? Absen 9. Siapa? Oke, Arka. Arka dapatnya apa? Alat deteksi kebohongan. Itu AI atau bukan? Bukan. Berarti kita cari dulu kepala untuk yang AI. Kepala yang AI. Oh, like dapat apa? Hey Siri, itu AI bukan? Iya, sini like. Berarti like itu ini Bu Guru udah punya 2 kepala ular ya. Silahkan cari badannya. Ayo sana cari. Ceritanya jadi ular, pegang pundak temannya. Benda atau gambar yang kamu punya, tempelkan dia AI atau bukan AI. Silakan kelompok Arka. Oke, baik. Ya, sebentar kita bahas ya. Attention please. Oke, ini sudah dikelompokkan nih. Oke, sudah dikelompokkan. Ada yang bukan AI dan yang AI ya. Oke, kita bahas nih. Yang pertama, ini ada YouTube termasuk AI, betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Karena bisa memutuskan sesuatu nggak? Ya. Bisa ya. Jadi juga dia bisa apalagi memberikan solusi nggak? Iya. Ya, lanjut kita kemana ya? Ke ini robot penyedot debu. Ini AI. Kenapa dia AI? Penyedot debu itu bisa mengetahui yang mana debu yang bukan debu. Oke, good, bagus. Kasih tepuk tangan buat Cherry. Lagi. Sekarang Bu Guru mau tanya nih sama siapa ya? Sama Davin deh.
Davin, ini ada e-commerce. E-commerce itu masuknya ke AI atau bukan? Betul atau salah? Kenapa ini AI? Buat belanja. Apa contohnya lain selain e-commerce yang ada yang dekat sama kita? Itu kayak Shopee, betul. Kasih tepuk tangan buat Davin. Hari ini anak-anak mau belajar nih, kan tadi kata Bu Guru kalau AI itu menerima data ya, menerima data yang banyak. Contohnya kayak gini nih, kita bisa gunakan. Nanti anak-anak praktekan di lab komputer. Kita pakai yang namanya, ini dari Google juga nih, kita coba buat AI ya. Namanya Teachable Machine. Nih. Kamu nanti sekarang di sini dulu simulasi sama Bu Anti dikasih tahu. Nanti ke lab komputer sendiri-sendiri. Kita coba dari image foto. Jadi kita akan coba kita buat AI, dia akan mengenali wajah. Ya, di sini contohnya wajah Bu Anti dulu ya. Kita coba wajah Bu Anti ya. Nih, ya. Banyak nih wajah Bu Anti, kanan, kiri, belakang, atas. Nih kita masukin data nih ya. Kita masukin data. Datanya yang pertama wajah Bu Anti. Oke, udah cukup. Sekarang data yang kedua, siapa mau wajah siapa? Ayo, contoh. Oke, Rehan, sini Rehan. Kita masukin data ya, kita masukin data wajah Rehan. Ya, Rehannya duduk. Ya, silakan Rehan dengan geraknya Rehan. Ayo, kanan kiri wajahnya sok. Nah. Oke, terus atas bawah. Oke, dah cukup, udah banyak tuh data yang kita masukkan. Lagi, jangan 2 orang. Perempuan ayo, siapa yang mau ayo? Oke, Kesia. Ayo, Kesia sini. Oh, terus, ini data yang kita masukkan ya. Oke, dah cukup. Lagi, jangan cuma 3. Kita mau membuat AI yang mendeteksi wajah. Ayo boleh, Kavi. Ayo Kavi. Boleh kita bikin ininya dulu, kelasnya dulu. Nah, 4 orang nih datanya nih. Nah, sok ditekan ininya. Terus yang banyak depan. Oke, baik. Lagi yang perempuan satu lagi, makasih Kavi. Boleh Cherry, sini Cherry. Nah. Ditekan ini hognya. Oke, boleh wajahnya lain. Oke, dah cukup. Baik. Ini ada berapa data yang kita masukkan? Ada 5 objek ya. Nah, sekarang kita train modelnya nih. Dia berpikir tuh ya, di sini berpikir, dia training dulu, mengingat-ingat wajah Bu Anti gimana, Rehan gimana, Kesia gimana, ya. Nah, di training dulu. Ini seperti ini AI bekerja nih, jadi dia menerima data. Nah sekarang, ini ketika Bu Anti begini, yang warnanya kelihatan mencolok yang mana? Paling atas itu Bu Anti, berarti kelas 1. Bener nggak Bu Anti? Tadi kan di sini kelas 1 namanya. Nah coba sekarang, ini dulu, kita cek dulu ininya AI-nya, udah sesuai nggak? Coba yuk, Kavi. Tadi Kavi kelas berapa tadi ya? Tuh betul, kelas 4 dia, berarti yang biru tuh ya, sudah sesuai. Duduk kembali. Coba sesuai nggak? Coba Rehan lagi. Rehan tadi yang kedua. Ini outputnya. Coba. Nah betul tuh ya, Rehan tadi kelas 2. Berarti sesuai nggak ini datanya? Sesuai. Coba Cherry. Tadi Cherry kelas berapa tadi? Nah, tadi Cherry terakhir. Sesuai ya? Oke. Kesia, satu lagi. Oke, ya sesuai. Baik. Nah, ini baru wajah. Dia juga bisa mendeteksi apapun. Misalnya mau boneka, kucing, apapun itu. Nanti kamu coba ya. Makanya dari sini nanti ke lab komputer bawa 2 benda. Misalnya wajah kamu dengan benda yang lain atau mau bawa berapa benda. Nanti kamu akan coba ini di lab komputer ya.
ya. Nah, salah satu supaya anak itu bisa belajar coding yaitu dengan cara bermain games Broccoli Games. Ini nih, gamesnya ini nanti contoh di sini dulu, nanti di lab komputer kamu sendiri-sendiri komputernya ya. Broccoli Games. Nih, kita coba yang teka-teki. Ada yang hijau itu adalah nama hewannya, lalu ada gambar hewannya, lalu yang ungu itu adalah ciri-cirinya. Ini adalah kode. Kalau coding itu kan kita belajar dengan kode-kode kan. Nah, ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk belajar coding. Kita lihat, yang pertama ada kucing nih, yang hijau. Coba siapa yang mau praktek ke depan deh? Yuk, Arka yuk. Oke. Oke, Arka coba Arka. Itu kita coba yang kucing Arka. Wajah kucing yang mana Arka? Nah, tarik sama Arka. Nah. Bagian kucing. Nah, oke, gambarnya itu. Terus cirinya gimana cirinya? Kumis, saya berkumis. Berhasil atau enggak kita periksa jawabannya? Oke, berhasil. Nah, ini sudah coba di sini. Nah, kalau untuk games ini banyak sekali ya. Nanti kamu dicoba di lab komputer ya. Dicoba di lab komputer dengan ini masih banyak tuh, ada labirin, ada burung, ada kura-kura. Ini kamu coba nanti di lab komputer ya. Sebanyak-banyaknya. Ini apa? Jadi game ini adalah belajar untuk pemrograman ya. Untuk memogram sebuah komputer, belajarnya itu dengan salah satunya dengan Broccoli Games ini ya. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak boleh persiapan ke masjid dulu aja. Nanti kalau udah sholat duluan, kembali ke kelas rapihin tas. Kalau tasnya udah rapi, baru nanti kita ke lab komputer ya. Oke anak-anak, tadi kita belajar di kelas, sekarang sudah ada di lab komputer ya. Oke anak-anak sekarang akan mencoba mensimulasi cara kerja AI, di mana AI itu bekerja karena mendapatkan data, pinter, data ya. Nah kita akan coba membuat AI dengan aplikasi Teachable Machine. Baik, silakan. Kalian tadi sudah bawa bendanya. So, kamu sekarang coba praktekkan, masing-masing udah punya komputernya. Dicoba ininya Teachable Machine-nya. Mesin. Kalau nggak bawa wajah kamu aja sama wajah temanmu yang di sampingnya. Ya, silakan dipraktekkan ya.
Oke anak-anak, alhamdulillah ya waktunya sudah selesai. Untuk praktek kalian, tadi kalian sudah mencoba aplikasi yang namanya apa Abi? Teachable? Mesin. Dan apalagi tadi satu lagi? Naura? Nama gamenya? Broccoli Games. Ya, nah untuk Teachable mesin ini adalah salah satu cara kerja dasar AI, di mana AI itu pintar karena dia menerima data, betul, menerima data. Nah, data yang diterima oleh AI itu banyak atau sedikit? Banyak. Nah, di sini Bu Guru juga garis merahnya nih anak-anak nih, hati-hati. Karena AI itu menerima data, kita nggak boleh sembarangan kasih data pribadi kita. Jangan ya, itu bahaya nggak? Bahaya, makanya kita harus bijak ya. Walaupun senang dengan AI, misalnya karena menarik, bisa buat kamu jadi belajar, tapi data pribadi kita hati-hati jangan sampai diberikan sembarangan ke AI ya. Jadi kamu harus bijak dalam membuat atau misalnya bermain belajar tentang AI ya. Oke, lalu yang kedua tadi Blockly Games ya. Blockly Games itu bagaimana? Seru nggak? Seru ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemrograman ya. Jadi kamu belajar pemrograman dasar yaitu menggunakan Blockly Games. Nah, Bu Guru mau tanya nih. Karena sekarang udah terakhir nih, Bu Guru mau tanya refleksi dulu nih. Apa yang kamu rasakan atau manfaat apa ketika kamu mencoba praktek Teachable mesin? Coba siapa yang mau coba? Naura, apa Naura manfaatnya? Baik, apalagi? Coba Abi, ayo apa manfaatnya dengan Teachable mesin? Ya, bisa membuat teknologi sendiri, bagus. Lalu apalagi Dinda, coba. Oke, data itu penting dan harus lengkap. Nah, itu berarti manfaat kamu tadi mempelajari atau mencoba praktik Teachable mesin. Nah, sekarang yang kedua, kamu juga udah coba nih tadi seru banget tentang Blockly Games. Apa sih manfaatnya? Coba Faris. Wah, mantap ya, dengan Blockly Games kamu belajar berpikir secara step by step. Apalagi? Oh, mau coba tuh, Michelle. Apa Michelle? Memecahkan masalah, iya betul. Dan yang terakhir ada yang mau jawab apa? Oh, Nisa. Tidak boleh menyerah, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Luar biasa, anak-anak sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial dan sudah mengenal apa? Mengenal AI. Baik, Bu Guru tutup ya. Anak-anak kalau udah selesai pelajaran ini boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.